taufik dan hidayahnya Allah, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bertemu, berhadir di dalam majelis kita yang mudah-mudahan diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran lindungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. 30 hari kita berpuasa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam hadis lain, man qama ramadanan, barang siapa yang beribadah selama bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang puasa Ramadan itu kalau bukan karena iman tidak bisa. Jadi ibadah kita apapun itu harus dasarnya pertama iman. Apalagi puasa, karena puasa ini dasar pertama iman. Kalau kada beriman orang itu nak kayak saja kada kalau puasa. Biar tahan disuduk, tahan ditimpas, tahan digental, tapi puasa kada tahan. Kalau kada iman, makanya yang dipanggil Allah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman, kata Allah, puasa. Berpuasa diwajibkan atas kalian, wahai orang-orang yang beriman. Jadi merasa aja kita wilayahnya kada puasa, tahu kok. Karena iman hanya kita dengan Allah yang tahu. Puasa ini kan kita lawan Allah aja yang tahu. Orang lain kada tahu. Biar kita litoy orangnya. Berjalan tidak lama. Ya, hari panas, benar. Wah, kita litoy begitu ke rumah. Es kelapa, hati-hati minum es kelapa di siang hari ya, di bulan Ramadan. Es kelapa di siang hari bulan Ramadan itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Membatalkan puasa. Jadi kalau kita beribadah karena iman, ikhlas, nih dua nih, beramal lalu beriman, ikhlas karena Allah, itu janji Allah ada kepada kita. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa, kata Allah, yang beramal soleh. Orang tua kudu beribadah, beramal soleh. Sekurang-kurangnya nang wajib itu dia gawi, nang haram jangan digawi, nang sunat misalnya semampunya aja. Tapi dia mengerjakan amal solehnya itu, man amila solihan min dzakarin aw unsa, baik daripada laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh, bahwa mukmin, dan dia beriman. Dia mengerjakan itu karena iman, karena Allah, bukan karena yang lain, dan ikhlas karena Allah. Laki-laki perempuan beribadah ikhlas karena Allah, beriman karena Allah. Apa janji Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik.
minallah. Kalau hendak kehidupan kita baik, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal soleh kita. Karena Allah, ikhlas, bukan karena yang lain. Terus berbuat baik, ikhlas karena Allah. Jangan anggap remeh berbuat baik sekalipun hanya memberi makan kepada hewan misalnya. Jangan anggap remeh. Karena yang kecil itu bisa jadi itu yang membuat ibadah kita diterima Allah, karena kita ikhlasnya luar biasa. Nah, kalau ibadah seseorang itu bagus, beriman, ikhlas, janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau selama ini kehidupan kita terasa buruk, terasa tidak baik, coba introspeksi ibadah kita. Kalau kita beribadah itu karena apa dan lain sebagainya. Karena Allah sudah menjamin man amila shalihan, orang amal saleh, laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin dia beriman, Allah pasti itu akan berikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini ulama tafsir itu menafsirkan arti kehidupan yang baik itu. Yang pertama, ulama tafsir menafsirkan ada 5 maksud dari kehidupan yang baik. Yang pertama, ar-rizqil halal wa thayyib. Orang kehidupan yang baik diberi oleh Allah rezeki yang halal dan baik. Itu arti falanah juga nama hayatun thayyibah. Orang itu diberi rezeki yang halal lagi baik. Karena rezeki itu ada yang halal tapi tidak baik. Ini halal baik. Misalnya orang yang bertani, yang berkebun, berdagang, itu diberikan oleh Allah rezeki. Lalu di dalam dia mendapatkan rezeki itu, dia bekerja, bertani, berkebun, rezekinya banyak dapat. Tapi kada baik, apa kada baik? Ketika dia bekerja, bertani itu dapat hasil yang banyak, sibuk dengan pertaniannya, kada tagawi lagi sembahyangnya, kada tagawi lagi kewajiban. Itu rezeki halal, ya kan? Hasil bertani, hasil berkebun, hasil berdagang. Tapi karena bertaninya, karena berkebunnya, karena berdagangnya, dia diberikan rezeki yang halal oleh Allah, tapi dia tidak sempat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu rezekinya halal tidak baik. Rezeki yang halal, berdagang sesibuk apapun dagangan dia, perintah Allah dia tidak tinggalkan. Nah, sehingga rezeki yang dia dapat itu halal dan baik. Atau dia dapatkan rezeki yang halal tapi digunakannya ke tempat yang tidak baik. Nah, itu bukan halal lagi baik, tapi halal. Halal rezekinya tapi digunakannya oleh baik. Tiap minggu ada lepas nomor. Maka hasil misalnya panen sekian dapat, wah dari sekian yang dapat ini disisakan ada 10% bukan nomor. Itu halal tidak baik. Nah, kalau begini keadaannya, berarti itu ada yang salah tadi di dalam
kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kehidupan yang baik itu artinya ini kehidupan kita beramal tadi, beramal saleh, beriman karena Allah, kita beribadah, ini disegerakan oleh Allah di dunia. Kehidupan falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Artinya balasan yang disegerakan oleh Allah ketika kita hidup di dunia karena amal saleh kita. Orang yang beramal karena iman, ikhlas karena Allah tadi disegerakan balasannya oleh Allah di dunia. Di akhirat nanti pasti akan dapat, tapi ini sebelum di akhirat, di dunia sudah didapatkan. Apa? Yang pertama tadi adalah rezeki yang halal dan baik. Itu tanda disegerakan oleh Allah balasan amal kita itu. Ini ada amal yang ditunda balasannya oleh Allah di akhirat saja. Di akhirat saja, di dunia tidak didapatkan. Tapi kalau orang itu beramal seperti ada yang di dunia aja, di akhiratnya akan didapat, misalnya disegerakan. Orang beramal ada beriman, rajin membantu orang, tapi inya kan ada beriman. Artinya ada beriman kepada Allah, mungkin agamanya lain, tapi baik dengan orang lain. Nah itu disegerakan oleh Allah, bisa di dunia aja, tapi di akhirat dia tidak dapatkan. Untuk syarat mendapatkan dunia dan akhirat, amal kita itu harus karena iman dan ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan berikan kepada orang yang beramal saleh karena iman dan ikhlas karena Allah al-qanaah. Qanaah. Sifat qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan rezeki yang ada pada diri kita. Kada menghendaki rezeki yang ada di tempat orang lain. Itu qanaah. Ada orang yang merasa cukup melawan diri rezeki yang ada pada diri kita, tapi begitu melihat orang lain mendapatkan rezeki lebih, timbul sakit hati. Nah ini ada qanaah. Iri, dengki namanya. Yang namanya qanaah ini, kita bisa merasakan cukup apa yang diberikan Allah kepada kita dan tidak menghendaki apa yang diberikan Allah kepada orang lain itu kada menghendaki. Jadi apakah yang diberikan Allah kepada orang kita kada urus. Bila orang dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau orang misalnya mendapatkan kesusahan, hati kita juga ikut bersedih, kita bantu. Sekurang-kurangnya kita kadang-kala membantu orang yang mendapatkan itu loh. Kadang-kala membantu dengan harta, ya minimal dengan doa. Kadang-kala juga kita membantu dengan doa. Sekurang-kurangnya jangan menyakitinya. Ini sudah membantu pada pandiran macam-macam. Sudah membantu para awak. Itu bukan falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang diberikan Allah kehidupan yang baik itu diberikan oleh Allah tandanya itu qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah kepada diri kita. Lalu kita kadang menghendaki apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Yang tafsir orang itu diberikan kehidupan yang baik adalah at-taufiqu bit-ta'ah, diberikan pertolongan oleh Allah di dalam ketaatan. Apa nanti kita tidak akan dalam ketaatan terlaksana? Anda naik haji, alhamdulillah terlaksana, dibantu oleh Allah.
Padahal harusnya tahun kainan. Kita hendak dibantu oleh Allah. Berangkat tahun ini itu taufiq bitta'ah, pertolongan Allah di dalam ketaatan kita. Kita hendak hadir di majelis taklim dan niat bisa hadir. Ini taufiq bitta'ah, diberi pertolongan oleh Allah di dalam ketaatan. Hendak melaksanakan sembahyang tahajud, terlaksana. Hendak sembahyang duha, tadawi. Jadi apapun yang kita inginkan dalam melaksanakan ketaatan, terlaksana. Ini at-taufiq bitta'ah, diberikan pertolongan oleh Allah di dalam ketaatan. Ada orang berniat, oh sudah ke majelis, hendak ke majelis taklim, pokoknya aku turun. Begitu udah berniat itu pas garing. Atau ada gawian yang mendesak. Artinya itu tidak ada taufik dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah, sehingga tidak terlaksana. Tapi orang yang kehidupannya yang baik, insya Allah kalau nuhyiyannahu hayatun thayyibah, orang yang diberikan kehidupan yang baik itu adalah diberikan oleh Allah at-taufiq bitta'ah, pertolongan di dalam melaksanakan ketaatan. Yang keempat, arti pala nuhyiyannahu hayatun thayyibah, diberikan kehidupan yang baik adalah al-halawatul ibadah, merasakan manisnya dalam beribadah kepada Allah, sehingga timbul hati kita senang, manis. Anda baca Quran senang hati, ketika membaca Quran itu tenang hati kita. Menggawi sembahyang sunat terasa nyaman, timbul ketenangan. Ini merasakan manisnya ibadah. Tapi kalau kita kadang merasakan manisnya ibadah tadi, pokoknya nang timbul kan hendak lekas tutup. Padahal artinya kita sembahyang ini menghadap kepada Allah, berdialog dengan Allah. Maka nikmat yang paling besar itu ketika seseorang akan bertemu dengan Allah. Nanti itu nikmat yang paling besar. Di surga itu nikmat. Di surga itu apa kurangnya nikmat? Diceritakan artinya apa yang kita hendaki tersedia di dalam surga. Kenikmatan yang wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin basar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlintas oleh, terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati kita. Itu kenikmatan dihadapi. Ada yang asik dengan istri-istrinya, ada yang asik dengan anaknya, asik dengan makanannya. Pada saat di dalam surga, di penghuni surga sedang asik semua. Pada saat itu ada pengumuman, ini saatnya kita akan bertemu dengan Allah, melihat Allah. Semua orang yang asik di dalam surga tadi, yang kenikmatan tidak pernah terlihat mata, langsung berlari meninggalkan kenikmatannya itu, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nikmat yang terbesar nanti di dalam surga adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang luar biasa. Makanya yang kelima, diberikan oleh Allah orang yang hayatan thayyibah ini tadi adalah ma'rifatu billah. Dia ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa merasakan manisnya ibadah karena dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kepada Allah. Sehingga kalau orang tuh di dunia sudah mengenal Allah, maka itu nikmat yang paling besar. Bisa kada berharap lagi dengan surga yang ada di akhirat, karena sudah mendapatkan surga. Kenikmatan yang paling besar ketika dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifat kepada Allah kada kawa kita pelajari, karena itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada kawa kita mengenal Allah kalau bukan Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Salah satu
Tapi kadang kita di dalam salat selalu terburu-buru, hendak lekas selesai. Padahal itu tangganya kita ma'rifat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling besar yang ada diciptakan di muka bumi ini. Tidak ada apa-apanya. Di surga tidak ada apa-apanya selain kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita selama 30 hari kurang lebih kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sesuai dengan hadis man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang beribadah berpuasa bulan Ramadan karena iman dan ikhlas mengharapkan ridha-Nya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan Allah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.